Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sering panjatkan, kita bacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan kita semua, dan kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk menjadi bagian umat beliau yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang bab salatil kusuf yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam syarah Umdatul Ahkam. Sebelum saya memulai di beberapa hadis dalam bab ini, hadisnya cukup sedikit dalam bab ini, karenanya memang ini lebih kepada pengingat, apalagi gerhana merupakan salah satu pertanda juga di mana kiamat itu semakin dekat tentunya. Karenanya perlu kita ingat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di muka bumi ini itu tentu harus dapat menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Karena dalam kehidupan kita tentu ingat ada beberapa kali terjadi gerhana, kemudian bencana juga sering terjadi, sehingga Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dikatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba apa belum waktunya tidakkah telah datang seharusnya waktu di mana orang beriman itu takhsha' qulubuhum li dzikrillah, khusyuk, takut khawatir kemudian kekhawatiran itu menjadikan dia mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kejadian seperti gerhana dan yang lain itu, bencana-bencana itu kan tentara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa gerhana itu sebenarnya ada waktunya layaknya misalkan disebutkan seperti tulu'il hilal. Hilal muncul itu kan ada masanya, ada waktunya, nggak akan muncul kecuali malam 30 atau malam 31 kan hilal, nggak mungkin sebelum atau sesudah itu. Jadi ada masanya. Demikian pula semacam gerhana ini, meskipun dia adalah ayat-ayat Allah Ta'ala yang munculnya jarang sekali, dan mungkin bisa jadi kalau dalam hitungan hisab bisa diprediksi begitu. Tapi tetap saja pada hakikatnya nanti ketentuannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya datang kapan pastinya itu tidak ada yang mengetahui. Hanya memang secara hitungan hisab tentu bisa diprediksikan. Nah, oleh karenanya pelaksanaan sholat gerhana sendiri nantinya itu akan menunggu bagaimana melihat atau tidak, kan gitu ya. Dan sampai misalkan meskipun sih jarang terjadi, misalkan di hitungan sudah akan ada gerhana kemudian nggak jadi, itu jarang sekali terjadi. Secara hisab memang bisa diperhitungkan bahwa itu akan ada. Tapi kalau terjadi begitu tentu yang dikedepankan adalah ru'yahnya, melihat hilalnya. Jika ada yang maksud saya gerhananya yang jadi patokannya, bukan masalah hitungan yang tadi dilakukan. Baik, jamaah sekalian, kembali kepada tadi bahwa gerhana ini juga merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan kita bahwa alam semesta, terutama kita nih di Indonesia yang hidup aman, tenang kadang-kadang kenyamanan, ketenangan kita ini membuat kita lalai terlalu tenang dengan ketenangan yang ada. Akhirnya kita merasa bahwa hidup ini berjalan kayak
normal terus seperti ini gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang aneh, dalam hal ini misalkan terjadi gerhana, pun tidak ada sentuhan iman gitu, bahwa ini adalah kuasa Allah Ta'ala, yang sebenarnya Nabi sendiri kalau terjadi seperti itu takut, ya kan? Kalau mulai awan hitam gitu ya, awan tertutup itu Nabi langsung takut, khawatir bahwa itu adalah tanda dari kiamat yang akan terjadi. Nanti akan ada di salah satu hadisnya dalam bab ini yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yafza gitu, ketakutan ketika melihat ada gerhana terjadi. Itu karenanya ini menjadi pengingat kita bahwa kalau ada kejadian seperti itu, maka kita sebagai hamba yang beriman, sebagai orang-orang yang mengimani ada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kita harus ingat bahwa ini adalah kuasa Allah yang kapanpun dan apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bisa saja terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, kan gitu ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh Allah pasti juga tidak terjadi gitu. Sehingga tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah ya. Bahkan musibah-musibah itu juga sama ya. Ketika Allah katakan misalkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un gitu. Tujuan dari kenapa ada musibah-musibah itu, kerusakan-kerusakan itu ya, tujuannya adalah biar juga orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, mau bertobat. Karenanya Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, sayang dengan kita, ingin suka sekali kalau hamba-hambanya itu beriman ya, layaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasa sedih gitu, ikut sedih dengan penderitaan kita gitu. Itu luar biasanya ya. Jadi bukan hanya sekedar simpati, tapi punya empati terhadap umatnya yang luar biasa. Bahkan saat mau wafatnya juga yang dicari, atau saat pingsan kemudian bangun, yang dicari kan umatnya ya. Saking empatinya dengan kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bahagialah kita ya, punya Nabi yang sangat-sangat sayang terhadap kita. Dan beliau juga harisun alaikum bil mu'minin, antusias gitu. Jadi bukan sekedar punya perhatian. Kalau semangat itu kan masih levelnya sedikit lebih rendah daripada antusias. Wah, kalau antusias lebih beda lagi, punya semangat lebih gitu. Jadi kalau orang sekedar membantu, dia sangat semangat sekali, senang sekali, bahagia sekali ketika dia bisa membantu gitu. Ketika dia bisa berperan dalam dakwah, dia juga punya antusiasme gitu. Bukan hanya sekedar semangat saja. Karena kadang-kadang semangat di awal ketika tidak didukung dengan antusias yang tinggi, pasti menghadapi masalah, menghadapi kendala, akhirnya ngedown lagi kan gitu. Padahal yang namanya masalah, kendala dalam dakwah itu satu hal yang sudah menjadi sunnatullahnya dakwah kan gitu. Karena dakwah tanpa rintangan ya kayaknya nggak rame kan gitu ya, nggak seru gitu. Karena dakwah pasti harus ada tantangannya, harus ada rintangannya. Katakanlah membangun tempat pendidikan seperti ini, saya pikir itu kan bukan hal mudah. Tantangannya banyak, masalahnya muncul, mungkin mudirnya bermasalah, mungkin gurunya bermasalah, mungkin wali muridnya bermasalah, mungkin anak-anaknya bermasalah kan gitu ya. Sehingga semuanya mesti bersinergi gitu. Di masalah mana yang bisa dibenahi, yang bisa ditutup, yang bisa diperbaiki, maka perlu langkah-langkah perbaikan kan gitu ya. Baik, kita ke kitab ini di bab salatul kusuf. Di hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadat ya. Di hadis yang pertama ini dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan bahwa pada masa Nabi SAW matahari pernah khasafat, pernah gerhana
ya, dan memang ini sekali-kalinya ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa ini hanya di matahari, gerhana matahari, sedangkan gerhana bulan tidak terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya memang bahasa di pembahasan fikih itu ada sedikit perbedaan antara kusuf dan khusuf, walaupun sebagiannya menyatakan satu sama ya. Khusuf itu bisa dijadikan untuk gerhana matahari maupun gerhana bulan ya, seperti di kita seringnya dibedakan antara kusuf dan khusuf. Kalau khusuf yang pakai K itu adalah matahari ya, kalau gerhana matahari. Kalau khusuf digunakan untuk gerhana bulan. Seperti mu'alif di sini juga menyatakan yutlaqul awal awil kusuf ala dhihabi dha'i syams aw ba'dihi ya, jadi hilangnya cahaya matahari atau sebagiannya, sedangkan khusuf adalah dhihab dha'il qamar ya, hilangnya cahaya rembulan. Hanya saja kalau kita lihat di teks-teks hadis yang menjelaskan tentang gerhana matahari ini menggunakan huruf kha ya, bisa khosafat bisa khusifat ya, jadi menggunakan kha, jadi khusuf ya, khusuf ini. Di hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa matahari pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi meminta salah seorang untuk yunadi ya, munadiyan yunadi, ada seorang yang memanggil masyarakat ya, karena kala itu kita bisa bayangkan bahwa masyarakat juga tidak sebanyak saat ini ya kan, mungkin tinggal keluar ke atas gedung ya kan, kayak zamannya Bilal adzan ya, kemudian menyeru kepada masyarakat untuk as-salat jami'ah ya, untuk melaksanakan salat sunnah gerhana ini. Fajtama'u, lalu mereka berkumpul, wa taqaddam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ya, maju, fakabbara wa shalla 4 raka'atin, lalu beliau bertakbir dan salat 4 ruku ya, 4 ruku fi raka'ataini gitu, 4 ruku dalam 2 rakaat ya, 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud ya, karena dia 2 rakaat seperti rakaat biasa kan, berarti 1 rakaatnya ada 2 kali sujud. Baik, di hadis ini memang tidak panjang dan tidak disebutkan karena ini adalah athar dari Aisyah radhiyallahu anha ya, yang menyampaikan bahwa di zaman Rasul pernah terjadi gerhana matahari. Di hadis lain yang kedua di sini an Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, matahari dan rembulan itu adalah 2 ayat dari atau 2 tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, 2 tanda kekuasaan Allah ya. Yukhawwifullahu bihima ibadah, yang Allah gunakan keduanya itu untuk menakuti manusia ya. Dan ini menakuti memang biasa, istilah menakuti, katakanlah kalau kita misalkan dakwah ada menakut-nakuti orang dalam sisi mengingatkan dengan neraka ya kan, mengingatkan dengan adanya siksa dan sebagainya, itu satu hal yang tidak mengapa. Jadi jangan dakwah kok meden-medeni wong enggak apa-apa, menakut-nakuti, yaitu menakut-nakuti siksa yang besar. Bahkan ada orang yang bisa jadi tersadar ya kan, atau mendapatkan hidayah justru lewat semacam itu. Tidak semua orang termotivasi dengan hal yang sifatnya tenang, lembut saja gitu ya. Orang macam-macam juga tipikalnya. Bahkan mungkin ada orang yang bisa menerima sesuatu kalau ditegasi gitu ya, harus dengan tegas dan sebagainya, caranya seperti itu. Ada yang harus dengan lemah lembut ya, disentuh hatinya baru dia mulai mau berubah dan seterusnya gitu ya, karena orang tidak dalam satu tipe. Yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma, dan keduanya itu la yankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi, dia tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau juga bukan karena hidupnya seseorang, artinya lahirnya seseorang ya, tidak ada kaitannya. Kenapa ini dimunculkan? Karena memang dulu orang-orang jahiliyah meyakini itu gitu. Jadi kalau yang namanya gerhana itu terjadi karena ada kaitannya dengan matinya, meninggalnya seorang besar, orang yang punya pengaruh dan sebagainya, atau memang lahirnya orang yang luar biasa, punya keutamaan tersendiri.
Belum lagi kalau kita nanti lihat di hadis ini ternyata ada kaitannya dengan wafatnya Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi putra dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat namanya Ibrahim ini, ya, sehingga masyarakat saat itu juga mengaitkan, ya, yang jahiliyahnya mengaitkan terjadinya gerhana itu karena Ibrahim meninggal, gitu. Dan di sini ditekankan oleh Nabi SAW bahwa matahari dan rembulan tidak gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum minhuma syai'an, jika kalian melihat dari keduanya sesuatu, artinya gerhana tertutup, ya, baik rembulan maupun matahari, fasallu, perintahnya adalah maka salatlah, ya, maka salatlah. Wad'u, fasallu wad'u, maka salatlah dan berdoalah kalian hatta yang kashifa ma bikum, sampai gerhana itu selesai, gitu. Nanti juga disebutkan di sini bagaimana perintahnya, anjurannya kalau kita sholat, ternyata sholatnya ya kira-kira, apalagi durasinya kan kita sekarang bisa tahu, ya, kemungkinan fullnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Maka ada anjuran sholatnya diperlama sehingga sampai selesai. Meskipun nanti juga dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah bahwa kalau memang belum selesai, maka harapannya setelah sholat itu tidak langsung bubar, tapi berdoa, berzikir, istighfar, gitu, ya, sampai gerhana itu terselesaikan, gitu. Kenapa? Ya karena berarti kondisi itu masih mengkhawatirkan, ya, kondisi itu masih mengkhawatirkan, masih harus membuat kita takut dan menjadi pengingat bahwa ini adalah kuasa Allah Ta'ala yang bisa saja menyebabkan terjadinya sesuatu di alam semesta ini atas kuasanya tentu saja, ya. Jadi bisa terjadi apa yang mungkin tidak terbesit di benak kita karena Allah yang Maha Tahu dan menguasai alam semesta ini. Hadis ini dalam faidah dari hadis ini muallif menyebutkan yang pertama masyru'iyatus shalah wa du'a indal kusufi wal khusuf ruju'an ila Allah, ya. Jadi ruju'an. Jadi dikatakan masyru'iyat sholatnya, dianjurkannya sholat gerhana ini, ya, dan berdoa saat terjadi gerhana sebagai bentuk rujuan, kembalinya kita kepada Allah, ya, karena dosa, karena kesalahan kita yang terlalu banyak, ya. Bahkan mungkin kalau, ya, bahasanya kalau kita suruh ngitung kesalahan kita, ya nggak tahu, ya, kesalahan kita sudah berapa banyak, karena tidak ada cara lain kecuali ya kita kembali kepada Allah saat kita masih punya kesempatan, saat kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anna intiha as-shalah yakunu bitajalli. Nah, ini yang tadi saya sedikit singgung, ya, bahwa harapannya sholatnya itu selesai saat gerhananya juga selesai, gitu kan. Fa in intahat qabla tajalli tadarra'u wa da'u. Ya, kalau ternyata sholatnya sudah selesai, apalagi kita kemungkinan besar rata-rata sholatnya sudah selesai, gerhananya masih setengah jam ke depan atau mungkin 1 jam ke depan, karena sholat kita masih pendek, ya kan. Walaupun diatur rakaat pertama lebih, atau bacaan di rakaat pertama yang di berdiri pertama lebih panjang, kedua lebih pendek, ketiga lebih pendek, yang paling terakhir pendek sekali. Cuman kan perbedaannya itu sedikit, ya kan. Beda dengan kalau disebutkan di sini, ya, disebutkan oleh muallif bihaitsu qadra biqiraati suratil Baqarah. Kalau Baqarah 2 juz lebih, ya kan, makmumnya nggak tahu itu masih ada apa tidak, ya. Oke, ya. Tapi kurang lebih ya semampu yang imam bisa lakukan di tempat tersebut. Nah, ya, yang jelas memang anjurannya membaca surat yang agak panjang, sehingga ya bagian dari sebenarnya tadabbur, gitu, ya, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang sedang terjadi gerhana itu kan ayat kauniyah, ya, ayat yang bisa kita lihat di alam semesta. Sedangkan saat kita sholat gerhana, otomatis kita dianjurkan untuk mendengarkan ayat-ayat Qur'aniyah, ya, ayat-ayat firman-firman Allah Ta'ala yang di dalamnya tentu saja banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sifatnya tentang kaun, juga tentang alam, atau tentang diri kita, atau tentang tadi misalkan kayak ayat yang dibacakan imam tadi, ya, kita diingatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau di surga itu dikatakan
uiddat lil muttaqin, ya, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya hampir sama kurang lebih yang di neraka juga begitu. Kita tidak bisa nebak-nebak siksanya anunya kayak apa gitu. Paling yang kita tahu ya sesuai yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api yang nyalanya itu ada kaitnya misalkan gitu ya. Kemudian tingkat panasnya yang sekian kali lebih besar daripada panas di bumi dan seterusnya gitu. Tapi selain dari itu tentu sesuatu yang mungkin tidak bisa diduga-duga gitu. Ya bayangkan tadi kalau yang di surat yang dibaca itu sampai ke dalam dada, dalam panasnya itu nyampe ke dalam gitu ya, dalam tubuh kita nyampainya. Makanya perlulah kita kiranya sering diingatkan dengan ayat-ayat tentang nar, ayat-ayat tentang neraka. Di samping kita juga perlu motivasi dengan ayat-ayat surga begitu, tapi tetap juga kita mesti diingatkan biar seimbang gitu ya, biar kehidupan kita ya kadang ada enaknya ya kan, ada senengnya, tapi juga ada sedihnya. Jadi jangan salah kalau misalkan ada orang imam khutbah atau imam ngimami nangis, berkhutbah nangis, ya wajar kalau dia memang merasakan itu gitu ya, merasakan apa yang dia sampaikan, apa yang dia baca, kemudian tersentuh hatinya dan kemudian mengeluarkan air mata. Itu satu hal yang wajar ya, sah-sah saja gitu, tidak ada pengaruh ke yang lain. Bahkan itu mungkin perlulah kita contoh ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan memang mengajarkan kita untuk katakanlah kalau misalkan tidak bisa menangis pun ya, ketika kita membaca ya apa ya bahasannya yang masih di kita pura-pura nangis atau ya bahasanya pura-pura ya, tapi ya seperti itulah harapannya kita memang betul-betul bisa merasakan apa yang dibaca, apa yang dipelajari. Karenanya kita penting lah ya, penting mulai belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan medianya banyak ya, kalian pengen baca apa sih? Katakanlah misalkan arti dari surat Al-Humazah misalkan, kan tinggal dibuka ya, asal kita mau saja. Sekarang dari terjemah yang tadinya satu blok begitu, sekarang ada perkatanya sampai sekarang sudah, bahkan kalau yang belajar nahwu ada Quran i'rab ya kan gitu ya, yang mau belajar tafsir pakai bahasa Jawa juga ada bahasa Jawa, semuanya lengkap sebenarnya. Hanya memang kemauan kita yang tadi bukan hanya kemauan, tapi kita nggak punya antusias gitu ya, untuk belajar tuh kurang antusias gitu. Kita cuma pengen gitu kan, tapi antusiasnya nggak ada. Karena kalau antusias otomatis pasti didorong oleh sikap perilaku yang kemudian ada aksinya lah, ada kegiatannya. Kalau kita hanya ingin misalkan nih sekolah ini pengen berkembang, tapi nggak ada aksinya ya pasti nggak akan muncul kan gitu. Harus ada bukan hanya sekedar semangat ya, tapi ada antusiasme yang tinggi dari yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan itu gitu. Ini ya, kemudian di sini dikatakan zahirul hadits annahum yusallun walau sadafa waqtan nahyi wa huwa sahih. Ya, jadi kalau misalkan nanti gerhananya terjadi di waktu yang terlarang ya, misalkan waktu habis subuh, misalkan ternyata habis subuh terjadi gerhana matahari misalkan, atau misalkan asar ya kan, habis asar juga boleh dilakukan sholat gerhana meskipun dalam waktu yang terlarang ya, mengingat ini adalah salah satu sholat yang dawat asbab ya, termasuk sholat yang memiliki sebab tertentu sehingga boleh dilakukan meskipun pada waktu yang terlarang. Qal annal hikmata fi ijadil kusuf awil khusuf, ini beliau bicara hikmah tentang adanya gerhana ini, huwa takhwiful ibadi, yaitu menakut-nakuti ya, biar manusia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inzaruhum bi'iqabillahi taala, dan mengingatkan mereka ya tentang iqab, tentang hukuman, tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa iz'ajul qulub as-sakinah bil ghaflah ya, beliau sampai mengatakan dan menggoncang mengusik jiwa manusia yang tenang karena kelalaian. Bahasanya di zona nyaman gitu ya, orang yang biasa nyaman anteng begini gitu ya, alam masya Allah indah terus gitu ya, itu sengaja Allah sentuh itu biar orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata matahari yang biasanya indah begini bisa tertutup ya kan, bisa siang hari bisa menjadi seperti malam dan seterusnya, dan itu harusnya bisa mengingatkan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa iqadhuha wa ittila'un nas ala namudaj mimma yaqa'u yaumal qiyamah,
Bahkan beliau menyampaikan bisa jadi ini biar manusia bisa menggambarkan juga tentang namudaj, contoh ya, sebagai contoh yaqa'u yaumal qiyamah, apa yang akan terjadi pada saat hari kiamat itu. Itu bagaimana nanti misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kan, ketika ard itu dizulzilat, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dikeluarkan semua isinya, kan bisa kebayang semua itu mungkin terjadi, padahal saat ini kondisinya nyaman-nyaman saja seperti ini, tapi dengan kuasa Allah itu semua bisa terjadi. Ya, layaknya matahari yang biasa terbit dari timur nanti terbitnya dari barat dan seterusnya. Ya, itu bukti. Bahkan kemarin saya lupa di mana itu saya baca sudah mulai ada penelitian ya, di mana matahari sudah mulai ada pergeseran. Ya, itu mengkhawatirkan. Ya, sebenarnya bagi orang yang beriman, lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya beliau itu juga tanda bahwa kiamat semakin dekat, ya kan? Karena Nabi sendiri mengabarkan antara saya diutus dengan kiamat itu juga sebentar, sudah dekat gitu. Karenanya ya kita memang tidak ada cara lain kecuali terus menambah pundi-pundi kebaikan ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua, bahkan kalau kita tahu besok mau kiamat kita masih megang benih, ya kan, maka suruh ditanam gitu. Kenapa? Karena yang dicari bukan sekedar benihnya tumbuh, tapi amal kitanya sendiri gitu. Kita butuh amal gitu, kita butuh aksi, kita butuh bekerja, kita butuh berbuat gitu. Masalah nanti tumbuh atau tidak pun tumbuh itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menumbuhkan itu gitu. Sehingga kalau kita beramal tidak perlu berpikir nanti gimana hasil bukan urusan kita. Yang menjadi tugas kita adalah menyampaikan ya, dakwah itu menyampaikan. Masalah dia ikut atau tidak, atau mendengarkan kita atau tidak, mengamalkan apa yang kita sampaikan, itu bukan tanggung jawab kita ya, itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada mereka atau tidak. Kemudian wal i'lam annahu yu'khadz bidzambi man la dzambalah ya. Bahkan dikatakan ini untuk mengingatkan bahwa kejadian seperti itu bisa mengingatkan bahwa nanti siksa itu tidak hanya terjadi pada orang yang berdosa. Gitu. Bisa saja orang-orang saleh yang ada di situ juga terkena dampaknya, terkena efeknya. Gitu. Ya, maka jangan salah kalau misalkan kalau suatu daerah misalkan ada yang taat tapi kemudian ikut pula dihancurkan, karena nanti memang yang membedakan saat mereka di akhirat, ya kan, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala qadri niyatihim, sesuai dengan niat mereka. Tapi saat di dunia mereka akan sama-sama dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi motivasi kita biar kita tidak diam terhadap sesuatu yang keliru di masyarakat kita. Gitu. Sesuatu yang salah yang terjadi di lingkungan kita perlu kepedulian, perlu punya empati kayak Nabi itu ya. Harisun alaikum, hirs, punya semangat yang luar biasa gitu untuk membenahi, untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kalau baik, lingkungan itu baik, maka rahmat Allah taala kan turun untuk semuanya. Ya, Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama, ya kan gitu. Kalau penduduk negeri itu kan penduduk nggak mungkin satu orang, ya kan, ada di situ ada komunitas. Nah kalau mereka komunitas itu baik, ya kan, maka insya Allah keberkahan juga akan turun untuk semuanya. Karenanya kita mesti punya kepedulian terhadap lingkungan kita, sekitar kita, masyarakat kita, gitu kan, agar mereka bisa baik bersama. Kenapa? Karena kalau mereka buruk dibiarkan, kita sendiri mungkin yang dalam kondisi tidak ada masalah mungkin nanti kena imbasnya kan gitu. Nah, ya, kalau tercontoh misalkan di kaitannya dengan riba ya, yang saat ini banyak sekali marak dan mungkin orang hampir dibuat putus asa, tidak bisa lepas dengan hal-hal semacam itu. Orang yang kepepet mau bayar sekolah, orang yang mungkin ada kontrakan mau habis, macam-macam lah ya. Akhirnya karena alasan kepepet itu kemudian akhirnya nyari pinjaman-pinjaman meskipun di situ dengan menggunakan sistem riba. Ya bahasanya kepepet, ya kan. Akhirnya dengan dalih kepepet itu kemudian ya dilakukanlah itu. Padahal ya sebenarnya mungkin kalau diupayakan
diupayakan, kita berhusnudzon kalau diupayakan lebih jauh lagi, kemungkinan masih bisa dia mendapatkan solusi-solusi lain ya. Tidak seharusnya dia terus kemudian ini saya sudah berusaha, nggak ada cara lain kecuali ini gitu ya. Itu insya Allah sebenarnya masih akan ada jalan kalau dia terus mau mengupayakan gitu. Karena kalau kita lihat orang-orang yang terjerat dengan riba itu kan kasihan sekali ya. Walaupun ada yang mengatakan begini, loh saat ngutang itu kan dia sama-sama ridho Ustaz gitu ya. Saat ngutang itu dibilangnya sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho kan nggak apa-apa loh. Kata siapa ridho? Orang di kondisi terpepet itu jangankan cuma sekedar dikasih 1%, 2%, 5%, 10%, mungkin 50%, 100% pun mungkin akan diterima. Kenapa? Dia justru merasanya tertolong saat itu ya kan. Saat kepepet itu merasanya pasti tertolong, alhamdulillah masih ada yang mau ngutangi gitu kan. Tapi pada dasarnya dia tidak sadar bahwa apa yang dia ambil itu adalah jebakan yang luar biasa, yang justru akan membuat kehancuran untuk dirinya. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan yamhaq ya, menghancurkan, tapi menghancurkannya pelan-pelan. Itu kata mahaq. Kata mahaqo yamhaqu itu hancur tapi alon-alonan ya. Dan itu ternyata terbukti kalau di ekonomi saat ini, di ekonomi syariah dibahas itu bahwa kondisi inflasi itu ya, menurunnya nilai mata uang yang kemudian menyebabkan orang tidak daya belinya sangat rendah, itu karena faktor itu riba yang barokahnya itu semakin hilang karena riba itu yamhaqullahu riba, termasuk naiknya utang negara kita ya, yang bunganya semakin itu bukti dari rusaknya sistem riba yang itu sangat berbahaya sekali gitu, sangat berbahaya. Dan kalau sudah kejebak ya sudahlah, sulit ya. Walaupun saat ini saya jarang melihat ada misalkan ada rumah disita, tanah disita. Saya ingat dulu di kampung saya itu banyak orang-orang yang sampai sawahnya diambil, rumahnya diambil untuk nutup riba ini. Bahkan saya ingat kemarin ada saya ngisi pengajian di salah satu tempat, ada bapak-bapak itu cerita, dia bilang anak saya sudah ada di satu ma'had ya kan, tapi hutangnya sudah banyak ya kan. Dia bilang dia udah naik ke tingkat kelas 10, sudah di kelas 10. Kenapa saya lanjutkan di situ? Karena saya sudah tanggung, utangnya sudah banyak, saya mau pindah saya masih punya tanggungan. Jadi malah mending biarin aja di situ lah utangnya, tapi ke satu tempat, dia bilang begitu. Setelah selesai saya pulang, jalan bareng dengan saya. Kemudian dia nunjukin rumahnya dia yang sudah disegel. Ada segel dari bank yang jelas, tapi alhamdulillahnya bapaknya masih kuat, masih hadir di pengajian ya, usahanya dia tetap berjalan. Tapi itu tadi dia memberikan gambaran ke kita bagaimana kondisi ekonomi, apalagi ditambah dengan jebakan tadi itu ya, sudah terjebak seperti itu. Dan itu ya bahasanya tinggal ngitung hari. Kalau di hari itu dia tidak bisa bayar, ya alamat rumah itu sudah jadi milik bank ya. Jadi tolong diperhatikan lah, hutang piutang memang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita, tapi tentu kita harus berhati-hati ya. Apalagi saya ingat juga bahwa di suatu hari saya lihat buku kitab Sahihain, Jama' baina Sahihain. Salah satu hadis yang ada di sana adalah bahwa orang yang mati syahid saja, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bahwa antara dia dengan masuk surga itu tinggal kepalanya putus aja sudah masuk surga. Tapi ketika dia punya utang, nyangkut itu nggak jadi, ditunda masuk surganya sampai hutangnya dipenuhi. Nah, karenanya perlulah kiranya kita berpikir yang serius gitu ya, bagaimana caranya untuk tidak terjerat ke jebakan-jebakan semacam itu, karena khawatirnya justru kita akan semakin hancur, bukan semakin tertolong ya. Karena itu ya sesuatu yang memang sudah dilarang ya, bahkan disebutkan nantangin perang ya gitu ya sama Allah dan Rasulnya kalau orang-orang yang tetap terlibat di dalam riba. Nah, sehingga di sini perlu kiranya kita ingat bahwa orang yang tidak berdosa pun ya, tidak salah pun di satu komunitas, satu tempat, bisa jadi nanti dia juga kena azab ya kan, meskipun nanti di akhiratnya tentu dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Qal yuhadzirul mudznib min dzambihi ya, biar kita juga ingat dengan dosa-dosa kita ya, kesalahan-kesalahan kita. Wa yuhadzirul muti'u al-asiya ya, dan orang yang muti', yang taat, juga memberikan peringatan kepada orang yang bermaksiat ya. Pagi ini saya bangga nih murid saya yang ikut dengan saya tadi siang ngajakin siapa mah
ngajakin orang tukang sumur bor, kemudian ada lagi buat sumur bor, waktunya sholat diajakin sholat. Jawabnya saya nggak sholat itu waktu bapak itu. Ya husnudzon mungkin lagi nggak sholat apa udur ya, nggak mungkin udur laki-laki kan sudah ya seumuran 27 udurnya karena nggak dapat hidayah mungkin. Nah pas kedua kali asar anak ini memberanikan lagi ngajak lagi, tapi ternyata masnya lihat di tangannya ada salibnya. Ini salib beneran orang Kristen atau wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kita apresiasi ya, ajakan dakwah seperti itu penting. Ya, ngajak orang, ada orang yang bekerja di lingkungan kita ya kan, kemudian waktunya sholat diajakin mas yuk sholat itu. Jangan sampai dia tukang bekerja di rumah kita ya, saatnya azan sholat malah dibiarkan bekerja begitu saja tanpa kita ingatkan untuk sholat ya. Baik, wa kullu hadhil ma'ani ar-ruhiyah la tunafi wujud al-asbab al-madiyah al-adiyah. Ya, jadi ketika seorang mukmin diingatkan tentang hal-hal ruhiyah sifatnya ketika ada kejadian semacam ini, tentu tidak bertentangan, tidak mengingkari bahwa di sana ada hal-hal yang sifatnya kauniyah, ya kan? Misalkan kayak terjadinya gempa bumi, ada pergeseran lempengan lah, macam-macam itu kita percaya saja betul. Tapi sisi lain sebagai hamba yang beriman, Allah punya maksud, ya, punya maksud dalam menjadikan terjadinya hal-hal semacam ini. Baik, di hadis berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih sama konteks ininya bahwa karena cuma sekali ya, sekali lagi terjadinya gerhana hanya sekali ya. Faqama fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi fa atala al-qiyam ya. Lalu Nabi SAW salat ya, mengimami masyarakat saat itu fa atala al-qiyam. Beliau memperlama berdirinya ya, berdirinya lama. Tsumma raka'a fa atala ruku'. Nah, ini sudah mulai teknis bagaimana pelaksanaan sholat gerhana. Berdirinya lama, kemudian rukuknya juga lama. Tsumma qama fa atala al-qiyam wa huwa dunal qiyamil awal. Lalu berdiri lagi ya, kalau kita sami Allahu liman hamidah setelah ruku ya kan. Lalu berdiri yang kedua, beliau lebih pendek dari berdiri yang pertama ya, tapi tentu kembali lagi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'a fa atala ruku' wa huwa duna ruku'il awal. Ya, kemudian ruku' yang kedua dan sama ruku' kedua juga diperpendek, lebih pendek dari ruku' yang pertama. Tsumma sajada. Ya, tentu maksudnya setelah itu i'tidal dulu ya kan, kemudian sujud fa atala sujud. Ya, lalu beliau juga memperlama sujud ya, karena memang apalagi ada momen seperti ini maka sudah selayaknya kita untuk memperlama sujud ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, memohon pada Allah untuk dihindarkan dari mara bahaya dan sebagainya ya, karena Nabi SAW dalam hadisnya yang lain memerintahkan kita untuk memperbanyak doa saat kita sujud ya. Thumma fa'ala fi rak'atil ukhra mithla ma fa'ala fi rak'atil ula. Lalu melakukan apa yang dilakukan di rakaat pertama pada rakaat yang kedua ya. Thumma sarafa wa qad injalatis syams. Nah, ini yang menjadi Nabi SAW ketika sholat begitu selesai itu injalatis syams, qad injalat berarti mataharinya sudah terbuka lagi ya, gerhananya sudah selesai. Fa khataban nasa fa hamidallahu wa athna alaihi. Ya, lalu beliau berkhutbah ya, dan memuji Allah Ta'ala ya, dengan mengucapkan hamdalah dan seterusnya ya. Lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya itu, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Nah, di sini ada tambahan perintah untuk bersedekah. Ya, bersedekah, karena dalam hadis lain nanti disebutkan bagaimana sedekah itu mematikan atau meredakan murka Allah Ta'ala selayaknya air itu meredakan api yang menyala ya. Jadi untuk meredakan murka Allah Ta'ala salah satunya dengan cara bersedekah ya. Jadi sebisa mungkin meskipun sedikit ya, karena nilai sedekah tidak dihitung dari banyak dan sedikitnya, hanya dari keikhlasan kita dalam mau atau tidaknya bersedekah. Karena tabiat manusia itu kan pelit ya, hukum asal manusia itu pelit ya kan, makanya Allah katakan wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang bisa lepas dari sifat pelitnya itu mereka adalah orang-orang yang beruntung
gitu ya, karena memang tabiatnya pasti pelit lah. Uang saya yang ngupayain kan gitu logikanya ya, saya yang mengusahakan gitu, berangkat kerja pagi pulang sore gitu kan. Ketika hasil punya uang ya, maka dalam Islam ada perintah untuk memberi ke orang lain ya. Kalau tabiat manusia pasti ya dicekeli duitnya ya kan, nggak mau dikasihkan kepada orang lain. Tapi tentu sebagai seorang muslim ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk bersedekah ya. Thumma qala ya ummata Muhammad. Nah ini pesan Nabi SAW kepada kita. Wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu min an yazniya abduhu aw tazni amatuh. Ini pengingat ya buat kita, dan karena memang kejadiannya apalagi di saat-saat ini banyak sekali kejadian di umat manusia. Wahai umat Muhammad, demi Allah kata Nabi SAW, ma min ahadin aghyar min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Ta'ala ya, ketika ada seorang hamba yang berzina ya, atau ada seorang budak perempuan yang berzina ya. Dan masalah ini, masalah zina ya, saat ini sedang banyak sekali terjadi ya. Kemarin ada mobil kecelakaan, di dalamnya ada anak SMA yang di mana itu, Jambi apa di mana. Kemudian sebelumnya ada bapak-bapak umur 50 selingkuh sama guru SD, baru masuk hotel, baru sebentar bapaknya di atas tubuhnya pingsan, nggak bisa bangun lagi, mati ya kan. Itu apa ya, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang tidak mungkin bisa dihindari. Mati tidak ada yang tahu kapanpun dimanapun. Makanya kita harus sering-sering meminta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan yang baik, karena tidak ada yang tahu. Kayak gitu baru niat mau berzina ya kan, mungkin belum malah ya, tapi akhirnya mati, atau mungkin juga sudah ya, dan kemudian Allah wafatkan ya, Allah matikan orang itu dalam kondisi seperti itu. Tentu itu tidak diinginkan oleh siapapun sebenarnya ya, yang masih punya akal sehat gitu kan. Hanya saja memang ya karena dorongan, saya sering mengatakan kita hidup tidak sendirian gitu. Kita diciptakan tidak sendirian, ada setan yang selalu mengajak kita ya kan, menyeru kita, merayu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karenanya kita butuh istiqomah, butuh teman gitu, teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang mengingatkan kalau kita sedang futur ya, yang sedang, kalau kita lagi tidak semangat ada yang menyemangati gitu, dan seterusnya, termasuk bekerja sama dalam kebaikan gitu. Ya, kalau kita misalkan sudah punya lembaga, bagaimana cara lembaga itu biar tumbuh besar dan sebagainya, kan perlu koordinasi, perlu bicara, perlu ide, perlu masukan. Kalau ada masukan didengar, kemudian barangkali bisa dieksekusi kan gitu ya. Tidak hanya kita mengandalkan diri kita, karenanya tadi ya, kita butuh sahabat-sahabat yang bisa menyokong kita, menguatkan diri kita saat kita sedang dalam keadaan lemah ya. Dan ini masalah zina ini yang masalah yang besar dan termasuk dosa besar ya, dan hal ini hari-hari ini sedang banyak sekali terjadi di masyarakat kita, naudzubillah. Kemudian Nabi SAW di akhirnya menyebutkan, ya umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Nabi SAW, wahai umat Muhammad, demi Allah, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis gitu. Baik karena kondisi kita sendiri ya, peribadatan kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman ya kan, hubungan kita dengan ikhwah saudara seiman, bagaimana kondisinya. Banyak yang perlu kita tangisi sebenarnya gitu. Kita belum bisa memberikan hal-hal baik. Contoh orang tua kita sendiri ya, kita sudah berbuat apa sih untuk orang tua kita ya, orang tua yang dari dulunya sudah mengandung kita, membesarkan kita ya kan, sampai kita mungkin sampai tua pun ya, kitanya sama-sama tua, bahkan ya, kadang-kadang kita ketemu tua sama orang tua kita pun kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka gitu. Ya, belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Karenanya tentu kita perlu bersemangat ya, kalau kita misalkan masih mendapati orang tua kita masih hidup, maka harapannya kita bisa berbakti, karena itu adalah salah satu pintu kebaikan ya, pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Andai mereka sudah wafat, maka tidak ada cara lain kecuali kita terus mendoakan ya kan, kemudian sambung silaturahmi dengan orang-orang yang menjadi teman orang tua kita ya, karena berbuat baik kepada teman orang tua kita itu adalah bagian dari birrul walidain
Ya, ini yang mungkin sering juga kita lupakan. Jadi kalau orang tua kita punya teman baik, maka nanti kita perlu berbuat baik kepada mereka, gitu. Karena itu bagian dari birrul walidain juga, ya. Dan ini tentu perlu menjadi renungan kita semua, ya, bahwa memang dalam riwayat lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadits Abu Hurairah muttafaq alaih, dikatakan innallaha yaghar ya wa ghiratullahi an tazniyal abdu, ya, jadi Allah itu cemburu, dan Allah cemburu sekali ketika ada hambanya, ya, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perlu kiranya kita terus berhati-hati, terus menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tentang innal halala bayyinun wal haram bayyin itu kan dikatakan semua raja itu punya hima, ya, punya apa? Wilayah larangan, gitu ya, wilayah larangan, daerah terlarang yang nggak boleh dijamah orang lain. Nah, hima Allah itu adalah maharimuh, ya kan, daerah larangan Allah itu yang hal-hal yang diharamkan itu. Maka dari itu jangan sampailah kita mendekat hal-hal yang seperti itu, dan teruslah kita menambah kebaikan-kebaikan, bersemangat dalam hal kebaikan yang bisa menjadikan kita bersama orang-orang yang saleh, karena Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan kita bisa dibersamakan membersamai orang-orang saleh, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.